Halo semuanya pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang pengangguran yang memasuki perang dalam festival para pendekar untuk memperebutkan singgasana sebagai lelaki sejati terkuat di dunia. Cerita sebelumnya diakhiri dengan Daeho yang mengacungkan senjata kepada Ilsun yang merupakan salah satu petarung terkuat dalam organisasi Taejin. Alasan dia melakukan hal itu karena Ilsun meminta benda pengecut di tangannya dan Daeho ingin dia merebutnya secara langsung, menunjukkan jika Daeho menantang sosok di depannya untuk bertarung. Kemudian Daeho melemparkan senjata itu kepadanya karena paman di depannya terlihat sangat menginginkannya. Senjata itu melesat dengan sangat cepat menuju ke arah Ilsun seakan Daeho menyerangnya dengan benda itu. Namun Ilsun menangkapnya tanpa bergeming, bahkan dia terlihat tidak senang akan perlakuan yang tidak sopan ini, ditandai dengan raut mukanya yang garang. Di sela penangkapan tersebut, tiba-tiba saja Daeho melesatkan sebuah pukulan ke arahnya dan Ilsun yang tak menduga serangan itu tidak sempat menghindar karena penangkapan senjata sebelumnya menutupi penglihatannya, tapi dia masih bisa beraksi untuk menutupi wajahnya menggunakan tangannya demi menghindari dampak terburuk. Meskipun tidak terkena langsung, tapi Ilsun dipukul mundur dengan kuat hingga tubuh besarnya terseret mundur ke belakang. Untuk kesekian kalinya Daeho menunjukkan jika sosoknya bukanlah orang yang hanya mencintai pertarungan tanpa peduli siapapun yang dilawannya. Di saat yang sama, ketiga anggota grup Taejin yang sejak awal sudah memantau pertarungan Daeho melawan Bos Busan mulai menunjukkan taringnya dengan melakukan penyerangan. Semua itu mereka lakukan karena seorang peserta berani menyerang salah satu pejuang tertinggi dalam organisasi Taejin. Orang-orang ini tak menyangka akan menemukan seseorang yang sudah kehilangan kewarasannya dengan mencoba untuk menyerang Ilsun, dan hal ini bisa membuatnya dieliminasi. Akan tetapi Daeho malah berteriak sambil menanyakan apakah orang-orang yang mengatur festival ini tidak mempunyai rasa malu. Teriakan kuat itu membuat ketiga orang ini menghentikan langkah mereka dan mulai mendengarkan apa yang dikatakan oleh Daeho. Daeho memahami jika festival ini memiliki aturan penggunaan senjata api dan mereka sendiri yang membuatnya, bahkan dengan penuh percaya diri memberitahu semua peserta yang mengikuti festival ini, tapi kenyataannya sangat menjijikan. Di mana terdapat banyak pelanggar yang berkeliaran di gunung ini dan menembak orang sesukanya, dan mereka sudah pastinya sudah memakan banyak korban hingga merugikan peserta lainnya. Alasan Daeho sangat murka disebabkan orang-orang yang tertembak itu seharusnya dihajar olehnya, tapi buruannya malah dicuri dengan cara yang kotor. Tak hanya itu, dirinya saja terkena tembakan itu dan hampir dikirim menemui leluhurnya. Daeho menganggap semua ini terjadi karena orang-orang yang bertanggung jawab mengatur festival para pendekar ini tidak becus dalam tugasnya. Maka dari itu, untuk meredakan amarah, maka Daeho meminta Ilsun untuk tunduk kepadanya karena dialah yang bertanggung jawab atas semua ini. Akan tetapi Ilsun malah mengabaikannya dan ingin pergi disebabkan senjata pengecut itu sudah diamankan beserta para pelanggar yang sudah diamankan, walau yang melakukannya bukan hanya dirinya melainkan atas bantuan dominan oleh peserta lainnya. Akan tetapi Daeho tidak ingin membiarkannya pergi begitu saja dan mengulangi perkataannya di mana dia meminta Pak Tua di depannya untuk tunduk sebagai permintaan maafnya. Daeho merasa Ilsun terlalu meremehkannya dan dia seperti orang hebat yang mengabaikannya padahal dia sudah bersalah. Maka dari itu Daeho memiliki cara terbaik untuk membuatnya tunduk di mana mereka harus bertarung. Sejak awal Daeho sudah menargetkan orang kuat seperti Ilsun dan dia hanya mencari alasan agar mereka berdua bisa bertarung, dan para anggota grup Taejin yang melihat kejadian ini menduga jika bocah seperti Daeho tidak tahu sedang berbicara dengan siapa.
Sebagai seorang petarung, Ilsun sudah menemui banyak orang yang kuat dan memahami bagaimana cara mereka memandang dunia ini. Dia dapat melihat rasa percaya diri yang begitu tinggi dan tidak tergoyahkan dari pemuda di hadapannya, dan sosoknya adalah tipe pria yang berjalan di jalan yang dibuatnya sendiri tanpa peduli di sekitarnya. Cara itu adalah bentuk arogansi tertinggi yang sebetulnya memandang rendah lawannya, dan hal itu membuat Ilsun sangat bersemangat. Tak hanya itu, bocah di hadapannya mengingatkan dirinya atas sosok yang pernah dihadapinya di masa lalu. Aura kehebatan yang diberikan oleh bocah yang menantangnya benar-benar sangat familiar. Kembali dalam ingatan masa lalu Ilsun di beberapa tahun silam, di mana perang telah usai dengan genjatan senjata. Di tengah kedamaian itu diadakan pertandingan persahabatan antara prajurit kedua negara. Walau hanya pertarungan persahabatan, tapi luka tentu saja takkan terhindarkan oleh para peserta yang berpartisipasi di dalamnya. Tak hanya itu, pertandingan berat sebelah di mana Amerika menang 19 babak tanpa kekalahan satu kali pun. Berbanding terbalik dengan tim Korea yang tak berdaya dan tinggal selangkah, mereka benar-benar dikalahkan sepenuhnya. Lalu Jenderal Amerika meminta Jenderal Korea untuk tidak serius karena pertandingan ini hanya untuk meningkatkan moral pasukan. Dia merasa pertandingan seperti ini sudah cukup, walau hasilnya sedikit mengecewakan, tapi Amerika tetaplah menghargai semua prajurit yang bertanding. Di saat itulah hal mengejutkan terjadi di mana seorang prajurit Amerika dikalahkan. Perhatian semua orang mulai tertuju padanya dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sosok itu telah mengamati alur pertandingan dengan seksama hingga membuatnya tak tahan untuk ikut campur. Dia menawarkan diri untuk menjadi petarung terakhir karena meraih 19 kemenangan mutlak sedikit membosankan. Sosok ini adalah ketua Jin di usia muda dan memperkenalkan dirinya sebagai pria pengangguran yang sedang ingin menguji kekuatannya. Di sana seseorang yang bertubuh besar dari pihak Amerika berdiri karena merasa sosok yang datang itu tidak bisa diatasi oleh prajurit lainnya. Ketua Jin dapat melihat jika Amerika mempunyai petarung hebat yang nampaknya belum menggunakan tinjunya, dan dia akan memeriksa sekuat apa dia. Sosok ini adalah Kapten Divisi Pertama Angkatan Laut Amerika sekaligus Ilsun di masa mudanya. Ketua Jin terkesan akan tubuh besar Ilsun dan berharap pertarungan ini akan menyenangkan. Akan tetapi Ilsun menatapnya dengan kepala yang mendongkrak ke atas diiringi mata yang memandangnya ke bawah. Hal itu menunjukkan jika dia meremehkan lawannya, dan Ketua Jin segera meraih bajunya dan meminta Ilsun menatapnya dengan baik karena dia akan segera tunduk padanya. Hal itu membuat Ilsun murka atas keberanian lawannya yang arogan, dan hanya dengan mengencangkan ototnya maka dia menghancurkan bajunya. Pertarungan keduanya pun tak terhindarkan lagi dan mereka berdua melesat maju dengan kecepatan penuhnya. Keduanya terlihat sangat percaya diri pada tinjunya dengan ingin mengadunya. Bagi mereka berdua, seorang pria tangguh adalah mereka yang memiliki tinju terkuat tanpa bergantung pada senjata. Kali ini Ilsun kembali mendapatkan momen yang sama dengan menemui bocah arogan yang sangat percaya diri pada tinjunya. Dengan ini maka adu tinju takkan dapat terhindarkan lagi, dan benturan itu menimbulkan hempasan angin yang begitu kuat. Lalu keduanya mundur ke belakang menunjukkan betapa dahsyat kekuatan mereka berdua. Daeho sudah menduga jika pria tua di hadapannya memiliki kekuatan yang luar biasa meskipun dia sudah tidak muda lagi. Setelah adu tinju itu Ilsun tersenyum kegirangan atas apa yang terjadi. Sementara anggota grup Taejin lainnya tak menyangka jika mereka akan melihat salah satu dari sang legenda tersenyum menunjukkan jika pertarungan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ganggu. Kemudian Ilsun yang sudah termakan nafsu bertarung mulai mengibaskan rantai yang ada di tangannya hingga mengamuk di udara.
Ilsun mengakui jika bocah yang dilawannya bukan bocah biasa dan dia berharap pertarungan ini akan makin menyenangkan dengan Daeho yang tidak mudah untuk dikalahkan. Lalu Ilsun melesatkan rantainya dan ingin melihat apakah bocah di hadapannya bisa menghadapi cara pertarungan seperti ini. Rantai itu melesat begitu cepat seakan benda yang hidup disebabkan keahlian Ilsun yang mahir memainkannya. Rantai itu bertujuan untuk meremukkan dahi lawannya dan Daeho tersenyum untuk menyambut ujung rantai tersebut. Akan tetapi Ilsun dapat melihat jika serangan akan gagal dan dia harus berbuat sesuatu untuk mengatasinya. Dengan ini maka rantai itu berubah arah dalam sekejap mata hingga mengenai punggung Daeho. Serangan itu memberikan luka yang cukup berarti hingga Daeho harus berteriak kesakitan. Kemudian dia mencoba menghalau rantai itu, tapi rantai itu malah bergerak kembali. Ilsun mulai tertawa dan menikmati pertarungan ini yang makin menyenangkan. Dia benar-benar memburu Daeho seperti seekor kelinci yang mencoba melarikan diri dan rantai itu benar-benar menyulitkannya. Jika seperti ini terus maka Daeho pasti akan dikalahkan dan dia harus melakukan sesuatu untuk mengatasi rantai tersebut. Dia pun segera mengambil jarak sebelum rantai itu datang kembali ke arahnya. Rantai itu bergerak seolah memiliki pikiran sendiri dan saat Daeho berhasil menghindar, maka serangan selanjutnya akan datang memburunya. Maka dari itu dia memutuskan untuk masuk ke hutan agar Ilsun tidak bisa mengayunkan rantai sesuka hatinya. Para anggota grup Taejin lainnya menganggap keputusan bocah itu sangat tepat karena rantai takkan bebas bergerak jika terdapat penghalang. Namun Ilsun menganggap cara berpikir seperti itu hanya milik orang lemah karena pepohonan takkan menghentikannya. Maka dari itu Ilsun akan menunjukkan perbedaan seorang amatiran yang menggunakan rantai dengan ahlinya. Yang benar saja dia tetap melemparkan rantainya meskipun terdapat banyak pohon dan rantai itu mampu menghancurkan yang dilaluinya. Kini batang pohon besar takkan bisa melindungi tubuh Daeho dari incaran rantai tersebut. Daeho yang berada di sana dipaksa menerima serangan tersebut dan dia benar-benar dalam keadaan yang menyedihkan. Rantai itu seperti tak bisa dihindari maupun dihentikan dan Ilsun benar-benar adalah seorang pengguna rantai puncak yang menakutkan.